Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih dengan NIM 2270231080. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen klasifikasi saya dengan menggunakan 3 algoritma yang berjudul Analisis Komparatif Algoritma, KNN, Decision Tree, dan Random Forest dalam klasifikasi data cuaca menggunakan alur CRISP-DM. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu. Jikalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kekurangan apapun, itu mohon dimaafkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kita akan membahas business understanding-nya terlebih dahulu. Masalah yang ingin diselesaikan dalam proyek ini adalah bagaimana memprediksi kondisi cuaca, seperti cerah, hujan, atau mendung, berdasarkan fitur-fitur meteorologis tertentu, seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan parameter atmosfer lainnya. Dengan memanfaatkan data historis cuaca, kita dapat membangun model prediktif menggunakan algoritma machine learning untuk mengklasifikasikan kondisi cuaca ke dalam beberapa kategori. Target prediksi dalam proyek ini adalah tipe cuaca, misalnya hujan, sinar, awan, yang diprediksi berdasarkan fitur-fitur numerik dan kategorikal dari dataset. Dalam konteks dunia nyata, model ini dapat digunakan oleh lembaga meteorologi, aplikasi cuaca, atau bahkan perusahaan logistik untuk mengantisipasi kondisi cuaca dan menyesuaikan rencana operasionalnya secara proaktif. Selanjutnya, kita akan membahas data understanding-nya. Di sini kita akan menampilkan info dataset seperti shape, tipe data, dan sebagainya. Lalu kita akan menampilkan visualisasi eksploratifnya. Pertama, kita mulai dengan mengimpor library yang akan digunakan dalam analisis data ini. Pandas digunakan untuk membaca dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. Matplotlib.pyplot dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data. Selain itu, saya juga mengatur style visualisasi Seaborn dengan tema white grid, supaya tampilan grafik lebih bersih dan mudah dibaca. Selanjutnya, saya memuat dataset cuaca yang bernama Weather Classification Data CSV menggunakan fungsi read CSV dari Pandas. Dataset ini kemudian disimpan dalam variabel df, yang merupakan singkatan dari data frame. Untuk melihat isi awal dari data, saya tampilkan 5 baris pertama menggunakan df head. Ini penting untuk memastikan bahwa data berhasil dimuat, dan untuk mulai memahami struktur dataset yang kita miliki. Jadi, pada tahap awal ini, kita sudah menyiapkan alat analisis dan berhasil memuat data untuk tahap eksplorasi selanjutnya. Setelah data berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah mengecek informasi umum dari dataset. Pertama, saya mencetak jumlah baris dan kolom dengan df shape. Ini memberi gambaran ukuran dataset. Lalu, saya lihat tipe data tiap kolom menggunakan df title. Informasi ini penting agar kita tahu fitur mana yang numerik dan mana yang kategorikal. Untuk fitur numerik, saya tampilkan statistik deskriptif seperti mean, min, max, dan standard deviation menggunakan df describe. Terakhir, untuk fitur kategorikal, saya hitung jumlah nilai unik dengan df.nunique. Ini membantu mengidentifikasi seberapa banyak kategori atau kelas yang ada di setiap kolom non-numerik. Setelah memahami struktur umum dataset, saya melanjutkan dengan tahap visualisasi dan pemeriksaan kelengkapan data. Pertama, saya menampilkan distribusi dari label target, yaitu weather type. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk memastikan bahwa data kategori cuaca tersebar dengan cukup merata atau untuk mengidentifikasi apakah ada ketidakseimbangan yang perlu diperhatikan sebelum membangun model.
Kemudian saya membuat heat map korelasi antar fitur numerik. Ini bertujuan untuk melihat apakah ada fitur-fitur yang saling berkaitan erat. Jika dua fitur sangat berkorelasi, kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk menghilangkan salah satunya agar model tidak kelebihan informasi yang sama. Selanjutnya, saya menggunakan box plot untuk melihat distribusi suhu terhadap tipe cuaca. Dari visualisasi ini, kita bisa melihat perbedaan suhu yang jelas antara satu kondisi cuaca dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa fitur suhu berpotensi kuat sebagai prediktor untuk klasifikasi cuaca. Terakhir, saya mengecek apakah terdapat nilai kosong dalam dataset. Saya mencetak jumlah missing values per kolom. Jika ditemukan data yang hilang, maka perlu ditindaklanjuti dengan menghapus, mengganti, atau mengisi nilai tersebut agar tidak mengganggu proses pemodelan. Dengan informasi ini, kita bisa mulai merancang langkah eksplorasi dan pembersihan data yang tepat sebelum analisis lebih lanjut. Setelah data divisualisasikan dan dicek kelengkapan datanya, tahap berikutnya adalah melakukan pre-processing atau persiapan data sebelum pemodelan. Pada bagian perbaikan data, hilang tidak akan saya lakukan karena dataset clear dan lengkap. Oke, ayo kita lanjutkan. Pertama-tama, saya menyalin data frame agar data asli tetap utuh. Lalu saya melakukan encoding terhadap label target weather type menggunakan label encoder. Karena model machine learning hanya bisa memproses nilai numerik. Untuk fitur kategorikal lainnya seperti season, cloud cover, dan location, saya terapkan teknik one-hot encoding menggunakan get dummies. Ini penting agar model bisa memahami kategori tanpa menganggap urutan tertentu. Saya pisahkan antara fitur X dan label Y. Kemudian fitur-fitur dinormalisasi dengan standard scaler agar semua fitur berada dalam skala yang sama. Terakhir, saya bagi data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Saya juga menambahkan parameter stratify agar distribusi label cuaca tetap proporsional di kedua subset. Dengan proses ini, data sudah dalam format yang siap digunakan untuk pelatihan model klasifikasi. Setelah data dipersiapkan, langkah berikutnya adalah membangun dan mengevaluasi model klasifikasi cuaca. Saya menggunakan 3 model, K-nearest neighbors, decision tree, dan random forest. Masing-masing dilatih menggunakan data pelatihan dan dievaluasi menggunakan data uji coba. Untuk tiap model, saya tampilkan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Confusion matrix juga digunakan untuk melihat sejauh mana prediksi meleset dari kelas aslinya. Untuk meningkatkan performa, saya lakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV. Setiap kombinasi parameter diuji menggunakan 5-fold cross validation. Hasil semua model, baik sebelum maupun sesudah tuning, saya bandingkan dalam satu tabel. Berdasarkan nilai F1 score, model yang saya pilih adalah Random Forest. Model terbaik kemudian saya simpan agar bisa digunakan. Terakhir, saya visualisasikan ROC curve untuk tiap kelas cuaca, guna melihat keseimbangan antara true positive dan false positive rate. Dengan proses modeling ini, saya dapat memilih model klasifikasi cuaca yang paling akurat dan efisien. Di tahap ini, kita mengevaluasi kinerja dari 3 model machine learning yang sudah dituning, KNN, Decision Tree, dan Random Forest. Pertama, kita menggunakan fungsi evaluasi GetMatrix untuk menghitung 4 metrik utama, akurasi, presisi, recall, dan F1 score, dengan pendekatan rata-rata makro agar adil terhadap semua kelas. Hasil evaluasi ditampilkan dalam bentuk tabel yang memudahkan kita untuk membandingkan performa ketiga model secara keseluruhan. Setelah itu, kita juga menampilkan confusion matrix
untuk masing-masing model. Visualisasi ini membantu kita melihat secara detail bagaimana model melakukan klasifikasi, mana yang benar dan mana yang salah untuk tiap kelas. Dari evaluasi ini, kita bisa menentukan model mana yang paling optimal digunakan berdasarkan data dan tujuan analisis kita. Berdasarkan hasil evaluasi setelah tuning, model Random Forest menunjukkan performa terbaik dengan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score tertinggi. Hal ini juga didukung oleh Confusion Matrix yang menunjukkan bahwa Random Forest mampu meminimalkan kesalahan klasifikasi antar kelas secara konsisten. Dengan demikian, Random Forest menjadi model yang paling direkomendasikan untuk diterapkan dalam sistem klasifikasi cuaca ini. Berikutnya, saya akan menguji coba model yang sudah saya buat. Saya melakukan uji coba terhadap 5 data cuaca terbaru. Setelah melalui proses pre-processing yang identik dengan data training, model Random Forest yang sudah dituning digunakan untuk melakukan prediksi tipe cuaca. Seperti yang bisa dilihat, prediksi cuaca untuk setiap baris berhasil ditampilkan. Contohnya, pada baris terakhir, dengan suhu -5 derajat Celcius dan kelembaban 38%, model memprediksi cuaca adalah cloudy, sesuai dengan kondisi nyata. Selain itu, saya juga menampilkan 10 fitur terpenting menurut Random Forest. Terlihat bahwa fitur temperature memiliki pengaruh paling besar dalam menentukan cuaca, diikuti oleh visibility dan precipitation. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi indikator utama yang dipertimbangkan oleh model saat memutuskan jenis cuaca. Dalam proyek ini, saya membandingkan 3 model klasifikasi untuk memprediksi tipe cuaca. Setelah melalui proses tuning dan evaluasi, model Random Forest terbukti paling akurat dengan nilai F1 score di atas 91%. Saya juga melihat bahwa suhu dan visibilitas merupakan fitur paling penting. Model ini kemudian berhasil digunakan untuk memprediksi data cuaca baru secara efektif.